anak-anak, senang sekali mengetahui kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar di rumah. Selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan, mengingat saat ini coronavirus sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak fisik minimal 2 meter, dan mengenakan masker. Selanjutnya, marilah kita belajar sistem ekskresi pada manusia. Setiap hari, sampah dihasilkan ke rumah tangga dan harus dibuang ke tempat pembuangan sampah. Jika sampah tidak dibuang, tentu akan menumpuk, tampak jorok, menyebabkan bau tidak sedap, dan mengundang lalat pembawa penyakit. Di dalam tubuh makhluk hidup juga dihasilkan sampah metabolisme. Sampah metabolisme tersebut harus dikeluarkan dari tubuh, agar tubuh tetap sehat dan berfungsi dengan baik. Pengeluaran zat-zat sisa metabolisme dari tubuh makhluk hidup disebut sistem ekskresi. Struktur dan fungsi organ ekskresi. Organ ekskresi pada manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Pada ginjal, kita akan mempelajari struktur dan fungsi ginjal, proses pembentukan urin, mikturasi, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin, dan warna urin. Struktur dan fungsi ginjal. Beberapa fungsi ginjal adalah sebagai berikut. 1. Menyaring zat-zat sisa metabolisme dalam darah. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam dalam tubuh. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Yang kelima, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Ginjal merupakan organ utama sistem ekskresi, menempati rongga panggul, ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Fungsi utama ginjal adalah untuk menyaring darah. Kira-kira 5 menit, seluruh darah di dalam tubuh mengalir melalui ginjal. Selanjutnya, hasil saringan darah yaitu cairan dan zat sisa metabolisme dikeluarkan dalam bentuk urin. Melalui pengeluaran urin, ginjal membantu tubuh untuk menstabilkan kadar garam dan cairan agar tidak berlebihan. Pada gambar A, terlihat kita memiliki 2 ginjal, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Terdapat pembuluh arteri dan vena yang masuk ke dalam ginjal. Urin dari ginjal keluar melalui pembuluh yang disebut dengan ureter, kemudian ditampung di kantung kemih, kemudian selanjutnya dikeluarkan melalui uretra. Pada gambar B dan C itu merupakan gambar irisan melintang daripada ginjal. Terdapat pembuluh arteri dan vena yang menyebar di seluruh bagian ginjal. Di bagian luar ginjal itu disebut dengan korteks. Kemudian di bagian tengahnya disebut dengan medula. Ini medula. Kemudian pada pangkalnya disebut dengan pelvis. Pada gambar D, itu menunjukkan bagian terkecil dan fungsional daripada ginjal yang disebut dengan nefron. Nefron terbungkus pembuluh arteri dan vena. Bagian ujung nefron itu terdapat gumpalan pembuluh darah yang dinamakan glomerulus. Glomerulus dibungkus oleh semacam mangkok yang disebut dengan simpai Bowman. Keseluruhan bagian tersebut, jadi ada glomerulus dan simpai Bowman, itu disebut dengan badan Malpighi. Kelanjutannya terdapat pembuluh ginjal yang melingkar dan berakhir di pembuluh atau tubulus pengumpul. Masih di struktur ginjal, jadi bagian
paling luar ada selaput tipis yang menyelubungi ginjal disebut dengan kapsul fibros. Kemudian ada kulit ginjal yang disebut dengan korteks. Di sini terdapat jutaan badan Malpighi dan tubulus atau saluran. Kemudian ada medula atau sumsum ginjal, terdiri dari beberapa badan berbentuk piramid seperti kerucut. Pada medula terdapat lengkung Henle. Kemudian ada rongga ginjal atau pelvis renalis, merupakan tempat penampungan urin sebelum dialirkan ke ureter. Masih di struktur ginjal, ginjal memiliki nefron merupakan unit struktur dan fungsional terkecil. Jumlah nefron sekitar 1 juta per ginjal. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi yang terdapat glomerulus yang diselubungi oleh kapsul Bowman. Proses pembentukan urin. Pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi atau pengeluaran zat. Filtrasi itu terjadi di glomerulus, kemudian reabsorpsi itu terjadi di tubulus proksimal, dan augmentasi atau pengeluaran zat itu terjadi di tubulus conductus distal. Tahap filtrasi terjadi ketika aliran darah melalui arteri renalis masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas gumpalan kapiler darah. Aliran darah masuk ke dalam glomerulus menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat yang tersusun atas urobilin atau pigmen alami dalam urin, urea, glukosa, air, asam amino, natrium, kalium, kalsium, dan klor. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Selanjutnya, filtrat disimpan dalam kapsul Bowman dan disebut urin primer. Kemudian urin primer terbentuk mengalir masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus ini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalium, dan zat-zat dalam ginjal yang masih diperlukan tubuh diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Proses reabsorpsi dapat terjadi karena di sekeliling tubulus dibungkus pembuluh kapiler yang dindingnya tipis dan memungkinkan dilewati molekul-molekul zat. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urin sekunder terus mengalir ke lengkung Henle menuju tubulus distal. Selama augmentasi terjadi di dalam tubulus distal, yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder, sehingga terbentuk urin yang sesungguhnya. Urin mengalir perlahan melalui tubulus pengumpul, disalurkan ke pelvis ginjal. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal, menetes melalui ureter untuk ditampung sementara di dalam kandung kemih. Jika urin sudah cukup banyak, akan menekan dinding kandung kemih yang merupakan sinyal ke otak untuk memicu kontraksi otot perut dan otot kandung kemih mengeluarkan urin melalui ureter. Selanjutnya, mikturasi. Mikturasi adalah proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Proses mikturasi ini dimulai dari ginjal, kemudian ureter, kemudian kandung kemih, dan terakhir di uretra. Komposisi urin dalam kondisi normal adalah air kurang lebih sebesar 95%, urea, asam urat, dan amonia merupakan sisa perombakan protein, kreatinin, zat warna empedu yang mengakibatkan warna kuning pada urin atau urobilin, bermacam-macam garam, terutama garam dapur atau NaCl, beberapa zat yang bersifat racun. Faktor-faktor yang mengaruhi produksi urin adalah volume air yang diminum, banyaknya garam yang harus dikeluarkan,
pengaruh hormon ADH atau vasopresin, usia, iklim atau musim, dan aktivitas. Untuk warna urin dapat digunakan untuk mengenali kondisi kesehatan seseorang. Nah, di sini ada gambar untuk warna urin. Warna urin transparan atau jernih, jadi urin tersebut dalam keadaan normal. Jadi, pertahankan dengan minum air yang cukup. Kemudian, jika warna urin kuning tua, urin normal mengindikasikan tubuh hampir dehidrasi. Kemudian, jika urin berwarna coklat, dehidrasi parah atau ada masalah pada hati. Kemudian, jika berwarna merah muda, akibat mengkonsumsi makanan tertentu atau adanya darah dalam urin. Jika urin berwarna oranye, menunjukkan tubuh mengalami dehidrasi, terdapat masalah pada hati atau empedu, bisa juga karena pewarna makanan. Kemudian, jika ada urin berbusa, itu artinya kelebihan konsumsi protein atau ada masalah pada ginjal. Selanjutnya, kulit. Saat kita sedang beraktivitas, terutama di udara yang sedang panas, akan mengeluarkan keringat. Di permukaan kulit, keringat akan menguap sehingga tubuh menjadi dingin. Selain fungsi tersebut, kulit juga berperan sebagai organ ekspresi. Pengeluaran keringat disertai zat-zat sisa metabolisme yang terlarut. Kulit juga merupakan pelindung jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik akibat gesekan, sinar, berbagai jenis kuman, dan zat kimia berbahaya. Fungsi yang tidak kalah penting dari kulit adalah mengatur suhu tubuh dan kadar air dalam tubuh, juga menerima rangsangan dari luar. Kulit tersusun atas 3 lapisan, yaitu epidermis atau lapisan kulit ari, kemudian dermis, lapisan kulit hangat, dan hipodermis atau lapisan lemak di bawah kulit. Sel keluar epidermis merupakan lapisan sel-sel mati dan akan terkelupas setiap kali kita mandi, menggaruk, atau sekedar berjabat tangan. Sel-sel baru selalu diproduksi di lapisan epidermis. Sel-sel ini naik menggantikan sel-sel mati yang terkelupas. Pada dermis ini terdapat kelenjar minyak, kemudian akar rambut, kemudian dermis ini merupakan lapisan yang lebih tebal, ya, mengandung banyak pembuluh darah di sini dan struktur lainnya. Kemudian pada lapisan lemak di sini tempat untuk menyimpan kelebihan lemak. Jadi pada orang yang gemuk biasanya kelebihan lemaknya disimpan di sini.